Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini kami SGD A7 akan mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul Atresia biliar. Berikut merupakan nama anggota SGD kami. Baik, untuk bab 1 pendahuluan, untuk teman-teman yang bertugas, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Inyoman Sendar Sunyana dengan 3 digit dan terakhir itu 243. Bisa di next. Untuk latar belakang, yaitu atresia biliar menjadi salah satu penyakit hati serius pada bayi ditandai dengan adanya kolangiopati obstruktif pada sistem saluran empedu, baik intrahepatik maupun ekstrahepatik. Nah, penyebab utama dan mulai usia berapa dapat terjadi atresia biliar masih belum diketahui. Beberapa bukti menyebutkan bahwa atresia biliar dapat terjadi setelah lahir atau ketika masih di dalam rahim. Nah, ketika melakukan USG ditemukan kelainan pada janin dan analisis cairan keban, hal tersebut menunjukkan bahwa kelainan pada pengembangan biliar terjadi pada awal kehamilan di 15 minggu pertama. Nah, sekitar 10% sampai 30% dari pasien dengan atresia biliar juga memiliki malformasi organ lain yang menunjukkan masalah lebih luas selama perkembangan embrio. Maka dari itu, penulis berkenan untuk membuat pembahasan studi proyek mengenai atresia biliar. Sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Renhat Skorsi dengan tiga di belakang 172. Jadi saya akan membahas mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami angkat yaitu bagaimana definisi dan epidemiologi, etiologi dan klasifikasi, patofisiologi, manifestasi, klinis, diagnosis, dan diferensial diagnosis, penata laksanaan, komplikasi, dan prognosis dari atresia biliar. Kemudian tujuan penulisannya itu untuk mengetahui dari topik-topik dari rumusan masalah yang tadi telah saya sebutkan. Kemudian manfaatnya itu bagi penulis itu diharapkan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman penulis mengenai atresia biliar serta dapat digunakan sebagai bahan literatur dalam melakukan penelitian. Untuk pembaca yaitu diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi pembaca mengenai atresia biliar. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Niputu Nindya Putri Prameswari dengan 3 digit NIM 171. Bisa di next. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai definisi dan epidemiologi dari atresia biliar. Jadi atresia biliar itu merupakan suatu kondisi pada bayi di mana saluran empedu intrahepatik dan atau ekstrahepatik mengalami obstruksi dan kerusakan. Kondisi tersebut mengakibatkan empedu tidak dapat dialirkan ke usus sehingga terakumulasi secara abnormal di hati yang kemudian menyebabkan kerusakan. Kerusakan dapat menyebabkan munculnya jaringan parut, hilangnya jaringan hati, serta fungsinya, dan juga sirosis hati. Kemudian, berdasarkan data epidemiologi The Journal of Pediatrics tahun 2022, prevalensi atresia biliar pada bayi diperkirakan 5-10 per 100.000 kelahiran. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Mario Valentino Gargosuma dengan 3 digit NIM terakhir 128. Next slide. Di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi dari atresia biliar. Yang pertama, ada faktor genetik. Beberapa mutasi genetik telah diidentifikasi pada pasien dengan atresia biliar, termasuk mutasi dalam gen yang terlibat dalam perkembangan dan fungsi saluran empedu. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Studi telah menunjukkan bahwa paparan infeksi virus seperti sitomegalovirus dan reovirus selama kehamilan dapat meningkatkan risiko terjadinya atresia biliar. Selain itu, paparan toksin atau faktor lingkungan lainnya juga dapat berkontribusi pada perkembangan atresia biliar. Kemudian ada faktor imunologis. Respons imun yang abnormal pada bayi baru lahir atau pada janin dapat memicu proses inflamasi yang merusak saluran empedu dan menyebabkan obstruksi. Dan yang terakhir ada sistem vaskular. Sistem saluran empedu menerima suplai darahnya secara eksklusif dari arteri hepatik, dan pengurangan aliran darah dapat menyebabkan nekrosis iskemik dan pemusnahan fibrosa saluran empedu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nima Dewi Nikarisna Wardani dengan 3 digit NIM terakhir 055. Next. Selanjutnya ada klasifikasi. Yang pertama, berdasarkan kesamaan karakteristik yang dimiliki dibagi menjadi 3. Yang pertama ada biliary atresia splenic malformation syndrome, yaitu kelainan yang dominan pada wanita yang diawali dengan kelainan embrio awal dan dilanjutkan kelainan vaskuler. Yang kedua ada cystic biliary atresia, yaitu sistem empedunya hancur total karena dilatasi kistik
Dan yang ketiga ada isolated biliary atresia, yaitu kadar aspartate aminotransferasenya dan bilirubin yang lebih tinggi, serta peningkatan infiltrat inflamasi dalam sistem empedu ekstrahepatik. Kemudian, menurut Japanese Association of Pediatric Surgeon, mengklasifikasikannya menurut morfologi yang pertama ada tipe 1 yaitu atresia bilar distal mengenai ductus biliaris communis, sedangkan kantung empedu dan ductus hepaticum masih paten. Tipe 2-nya yaitu atresia bilar proksimal yaitu atresia pada ductus hepaticum namun bagian proksimal ductus intrahepatik tetap paten, namun dapat membentuk struktur kista pada porta hepatika. Tipe 3 yaitu atresia komplit, obliterasi ductus biliaris intrahepatik dan seluruh ekstrahepatik. Baik, sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putri Cisapunama Dewi Rajasa dengan 3 digit NIM terakhir 219. Di sini saya akan membahas tentang manifestasi klinis dari atresia biliar. Yang pertama itu ada penyakit kuning atau ikterus. Warna kuning pada kulit dan mata karena tingkat bilirubin atau pigmen empedu yang sangat tinggi dalam aliran darah. Penyakit kuning disebabkan oleh hati yang belum matang sering terjadi pada bayi baru lahir. Biasanya hilang dalam minggu pertama hingga 10 hari kehidupan. Bayi dengan atresia biliar biasanya tampak normal saat lahir tapi mengalami perubahan warna pada 2 atau 3 minggu setelah lahir. Kemudian yang kedua ada urin berwarna gelap disebabkan oleh penumpukan bilirubin atau produk pemecahan dari hemoglobin dalam darah. Bilirubin kemudian disaring oleh ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Kemudian yang terakhir ada kotoran alkoholik atau tinja berwarna putih atau tanah liat. Hal ini terjadi karena tidak ada pewarna empedu atau bilirubin yang dikosongkan ke dalam usus. Empedu memberi warna hijau atau coklat pada feses dan tanpa warna tersebut feses tidak berwarna. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Cecilia Ginting dengan 3 digit terakhir 186 yang akan melanjutkan tentang patofisiologi atresia biliar. Untuk atresia biliar ini adalah kolangiopati obstruktif, fibrosing progresif dari sistem biliar intrahepatik dan ekstrahepatik yang mengakibatkan obstruksi aliran empedu dan penyakit kuning neonatal karena saluran empedunya tidak dapat mengangkut empedu ke usus, empedu disimpan di hati dan menyebabkan sirosis hati. Pada usia kehamilan 20, saluran empedu ekstrahepatik ini muncul sebagai kantong keluar dari usus depan, sedangkan saluran empedu intrahepatik terlihat pada 45 hari yang muncul dari hepatosit primitif. Untuk porta hepatis adalah tempat saluran empedu ekstra dan intrahepatik bergabung, dan cacat apapun pada sambungan ini menghasilkan sistem empedu yang terhambat. Jenis atresia biliar yang terisolasi mungkin disebabkan oleh perakitan yang cacat di hilus hepatik. Kesamaan dalam pewarnaan sitokeratin, saluran empedu pada pasien dengan atresia biliar, dan saluran empedu janin trimester pertama mendukung kemungkinan bahwa atresia biliar ini dapat terjadi karena kegagalan remodeling saluran empedu di hilus hepatik dengan persistensi saluran empedu janin. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Madeline Nurunaya dengan 3 digit NIM terakhir 185. Di sini saya akan menjelaskan diagnosis dan diagnosis bandingnya. Untuk diagnosis dari atresia biliar tersendiri memerlukan pemeriksaan langsung saluran empedu dengan pembedahan perut atau laparotomi dan pemeriksaan mikroskopis jaringan dari hati atau biopsi hati. Untuk diagnosis banding dari atresia biliar ini meliputi penyakit dengan ikterus kolestatik. Berikut beberapa diagnosis bandingnya. Yang pertama ada hepatitis pada bayi baru lahir, dan yang kedua ada kolangitis sklerosis primer atau PSC. Perkenalkan, nama saya Imades Tantra Putra dengan tinggi yang terakhir 015. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penelaksanaan dari atresia biliar. Oke, bisa di next. Baik, bayi yang mengidap penyakit atresia biliar ini harus dilakukan operasi kasai yang mana sebelum bayi berusia 60 hari atau 2 bulan. Nah, operasi kasai ini merupakan tindakan operatif untuk memperbaiki aliran empedu dari hati menuju intestinal dengan membentukkan saluran yang memiliki anastomosis dengan porta hepatika. Selain itu juga dapat menggunakan USG abdomen, yang mana itu merupakan salah satu strategi screening untuk meninjau kondisi kolestasis neonatus karena dapat mengetahui mengenai choledocolitis dan operasi ductus biliaris atau kelainan struktur lain dari percabangan biliar seperti kista choledocutus. Nah, pada pasien atresia biliar ini dengan menggunakan USG abdomen ini ditemukan triangular cord sign yang mana adanya fibrotik berbentuk kerucut massa kranial ke bifurkasi vena portal. Mungkin sekian dari saya. Bisa di next. Nama saya Iputra Dinata dengan 3 digit NIM terakhir 079. Saya akan menjelaskan beberapa komplikasi yang berkaitan dengan atresia biliar.
Bisa di next slide. Yang pertama, liver fibrosis atau portal hypertension. Jadi fibrosis hati yang terjadi pada penyakit atresia biliar bayi berkembang lebih cepat daripada penyakit hati atau empedu lainnya di antara orang dewasa dan anak-anak. Pada sebagian bayi, komplikasi yang dapat terjadi setelah itu seperti peningkatan tekanan pada vena portal yang membawa darah dari organ pencernaan ke hati. Selanjutnya cholangitis. Jadi postoperatif cholangitis atau ascendent cholangitis merupakan komplikasi medis yang dapat terjadi pada pasien atresia biliar pasca prosedur hepatoportoenterostomi yang diakibatkan oleh kontaminasi ductus biliari oleh mikrobial flora atau bakteri dari organ intestinal. Selanjutnya ascites. Jadi komplikasi ascites pasca hepatoportoenterostomi pasien atresia biliar dapat disebabkan oleh hipertensi porta yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya perdarahan dan komplikasi vaskular. Jadi prosedur hepatoportoenterostomi dapat membahayakan vena porta kecil di dalam sisa-sisa fibrosa biliar bila prosedur tidak dilakukan dengan tepat. Perbaikan yang tidak disengaja dapat menyebabkan perdarahan retroportal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selamat malam. Perkenalkan saya Nyoman Samria Julianti Andika dengan 3 digit NIM terakhir 203. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prognosis dari atresia biliar. Jadi yang pertama, dari segi usia saat dilakukan tindakan operasi, di mana tingkat kelangsungan hidup jangka panjang secara signifikan berhubungan dengan usia saat pasien menjalani operasi KASE, yaitu dari usia kurang dari 60 hari sampai usia lebih dari 120 hari. Pasien dengan usia 61-90 hari memiliki tingkat kelangsungan hidup sebesar 30,8%. Kemudian yang kedua dari jenis kelaminnya, pada perempuan tingkat kelangsungan hidupnya lebih besar daripada laki-laki, yaitu sebesar 56,6%. Kemudian yang ketiga, aliran empedu pasca operasi. Pasien dengan aliran empedu pasca operasi yang baik memiliki tingkat kelangsungan hidup sebesar 42,6%, dan pasien yang tidak memiliki penyakit kuning memiliki tingkat kelangsungan hidup sebesar 48,9 sampai 53,4%. Kemudian yang keempat, penggunaan antibiotik profilaksis jangka panjang, di mana pasien yang menggunakan antibiotik profilaksis seperti trimethoprim, sulfamethoxazole, dan neomycin memiliki tingkat kelangsungan hidup lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol kelompok. Kemudian yang kelima itu ada tingkat albumin dan juga tingkat bilirubin. Pasien dengan kadar albumin lebih dari sama dengan 3,5 gram per DL dan kadar bilirubin lebih dari sama dengan 2 mg per DL mempunyai prognosis yang baik. Total tingkat bilirubin ini setelah dilakukan operasi telah terbukti menjadi faktor prognostik yang signifikan untuk kelangsungan hidup pada pasien atresia biliar. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikita Abdi Mahadewi dengan 3 digit NIM terakhir 038. Itu adalah penutupan. Next. Kesimpulan, atresia biliar merupakan suatu kondisi pada bayi di mana saluran empedu intrahepatik dan atau ekstrahepatik mengalami obstruksi dan kerusakan. Atresia biliar disebabkan oleh kombinasi faktor genetik, lingkungan, dan imunologis yang mengganggu perkembangan normal pohon empedu, sehingga menyebabkan obstruksi aliran empedu dari hati ke usus. Gejala klinis dari atresia biliar yang pertama adalah jaundice atau icterus. Diagnosis memerlukan pemeriksaan langsung saluran empedu dengan pembedahan perut atau laparotomi dan pemeriksaan mikroskopis jaringan dari hati atau biopsi hati. Beberapa komplikasi penyakit ini dapat muncul setelah dilakukan terapi, yaitu liver fibrosis dan portal hypertension, cholangitis, ascites, pendarahan, dan komplikasi vaskular. Next slide. Adapun untuk sarannya, diperlukan kajian dan telaah literatur lebih lanjut sehingga nantinya mendapatkan hasil tulisan yang lebih ilmiah dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai permasalahan pada bidang hepatologi, yaitu atresia biliar. Next slide. Berikut adalah daftar pustaka dari student project kami. Next slide. Baik, sekian presentasi student project dari SGDA 7. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih.